palsu. Dengan Beta di channel Renungan Kristen, ini Beta. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan di Kitab Rut pasal 2. Itu mulai dari ayat 17 sampai ayat terakhir, ayat ke-23. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita tidak bisa menilai bagaimana Tuhan lagi menuntun dan memimpin kita. Kita hanya sering tahu kalau kita menoleh ke belakang. Lihat rentetan peristiwa di mana jelas sekali bahwa tangan Tuhan ada di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Seringkali di dalam bahasa Indonesia kita ketemu dengan istilah kebetulan. Kebetulan beta ini, kebetulan beta itu, kebetulan beta ke sana, kebetulan beta ke sini. Sebenarnya untuk orang Kristen tidak perlu istilah kebetulan. Karena semua adalah merupakan pimpinan dari Tuhan sendiri dan bukan kebetulan saja. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Rut, di dalam ayat 17, pasal 2, dia sudah selesai mengirit jelai dan dia bawa pulang jelainya ke mantunya Naomi. Dan betapa kagetnya Naomi pada waktu lihat Rut pulang. Karena Rut pulang dengan seefah jelai. Kalau kita baca dalam Alkitab memang agak susah untuk tahu persisnya seefah itu berapa. Satu efah itu sama dengan satu tong. Dan kalau kita lihat di dalam beberapa tafsiran yang dimaksudkan kurang lebih 10 kilo. Sampai itu bayangkan si Rut bawa pulang 10 kilo jelai itu angka akan sudah berat. Sampai di rumah pasti Naomi kaget setengah mati. Tapi kita melihat melalui apa yang terjadi, hatinya Naomi sudah berbunga-bunga. Naomi sudah bersyukur karena Naomi sudah melihat bahwa Tuhan sudah menyertai Rut. Kita tidak tahu sepanjang hari dia pikir Rut bikin apa, bagaimana Rut di ladang. Tapi pada waktu mereka bertemu kembali, Rut cerita kepada Naomi. Dan Naomi bertanya kepada Rut, kamu pungut jelai di ladang siapa? Dan Rut menjelaskan bahwa dia memungut jelai di ladang yang miliknya Boaz. Naomi kaget setengah mati karena rupanya Boaz itu keluarga. Dan kalau kita melihat di sini ini bukan kebetulan. Kebetulan Ruth ketemu dengan Boaz. Juga bukan sesuatu yang diatur. Kadang-kala orang mau anaknya sekolah, kenal siapa ya? Siapa yang bisa buka supaya dia masuk kantor sana? Kenal siapa ya? Koneksi-koneksi. Tapi dalam kekristenan yang ada pimpinan Tuhan. Bukan kebetulan, bukan koneksi. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan memberkati. Boaz sudah berdoa supaya Naomi sungguh dilindungi di bawah sayapnya Tuhan. Seolah Tuhan itu satu burung besar yang menaungi Rut. Dan kita melihat di dalam ayat 20, ini respons Naomi. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan orang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi kita melihat di sini bahwa Naomi bersyukur karena melihat campur tangan Tuhan. Bukan hanya Rut boleh pulang dengan aman. Bukan hanya Rut pulang cukup banyak jelai hasil dari kerja keras satu hari. Tapi Rut juga dipimpin untuk kerja di ladang yang miliknya kerabat mereka. Dan tambahan lagi yang wajib untuk menebus mereka. Nanti kita akan melihat di dalam fasa-fasa berikutnya arti wajib menebusnya seperti apa dalam bentuk konkret. Tapi dalam bagian ini kita melihat campur tangan Tuhan dari masa lampau
sampai keadaan pada waktu Ruth pulang dengan menceritakan semua. Dan masa depannya juga, walaupun hanya untuk beberapa bulan ke depan, karena dikatakan di dalam ayat 23 bahwa Ruth itu akan bekerja dengan pengerja-pengerja Boaz untuk memungut jelai, dan setelah panen jelai selesai untuk memungut gandum. Jadi kita melihat campur tangan Tuhan. Uang tidak muncul tiba-tiba, tidak ada lotre, tidak ada cara untuk dapat uang dengan cepat. Ruth harus bekerja. Di dalam usaha kerja kerasnya, Tuhan turut campur tangan dan memberkati Ruth dan Naomi dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Naomi dan Ruth. Dalam akhir dari pasal 1, mereka pulang dari Moab dengan suasana hati sedih dan pahit. Pada akhir dari pasal kedua, mereka bersukacita atas kasih setia Tuhan. Walaupun kita mengalami banyak kesulitan dan kita tidak tahu jalan keluarnya, kita harus yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan memimpin kita dan tidak akan ada kebetulan di dalam kehidupan kita karena Tuhan berserta dengan kita. Amin.